Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Luton versus Manchester City, The Citizen menang 2-1. Berlangsung di Kenilworth Road, Luton memimpin 1-0 lebih dulu di injury time babak pertama lewat Elia Adebayo. Manchester City akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-61 lewat Bernardo Silva. Manchester City berbalik memimpin 2-1 di menit ke-65 lewat gol Jack Grealish. Hasil ini membuat Manchester City tetap di posisi keempat dengan 33 poin. Luton ada di urutan ke-18 dengan 9 angka. Everton versus Chelsea, The Blues kalah lagi. Berlangsung di Goodison Park, Everton membuka keunggulan pada menit ke-54 lewat Abdoulaye Doucouré. Gol Lewis Dobbin di injury time kemudian menyegel kemenangan Everton. Chelsea turun ke peringkat ke-12 klasemen Liga Inggris dengan 19 poin, sementara The Toffees kini mengumpulkan 13 poin di peringkat ke-17. Tottenham versus Newcastle, The Lily-Whites menang 4-1. Berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham memimpin pada menit ke-26 lewat Destiny Udogie. Spurs menggandakan keunggulan pada menit ke-38 lewat Richarlison. Spurs mencetak gol ketiga pada menit ke-60 berkat brace Richarlison. Gol penalti Son pada menit ke-85 membuat Newcastle semakin terbenam. Newcastle United hanya bisa mencetak satu gol hiburan pada masa injury time lewat Joelinton. Skor 4-1 menutup pertandingan. Tottenham naik ke posisi kelima dengan 30 poin, sementara Newcastle United di urutan ke-7 dengan 26 poin. Barcelona versus Girona, Blaugrana dipermalukan pasukan Michel 24. Berlangsung di Stadio Olympique Alois Companys, tim tamu memimpin duluan lewat Viktor Sigankov di menit ke-12. Kemudian dibalas Robert Lewandowski di menit ke-19. Alih-alih membalikan keadaan, Barcelona malah kebobolan lagi di menit ke-40 lewat tembakan Miguel Gutierrez. Girona memperbesar keunggulan di menit ke-80 lewat Valery Fernandez. Ilkay Gundogan kemudian menipiskan skor di injury time. Tetapi Girona cepat membalas lewat Christian Stuani 3 menit berselang. Skor 2-4 menutup pertandingan. Hasil ini membuat Girona ke puncak klasemen La Liga dengan 41 poin. Barcelona ada di urutan keempat dengan 34 angka. Atletico Madrid versus Almeria, Los Rojiblancos menang 2-1. Berlangsung di Wanda Metropolitano, Los Rojiblancos tampil dominan. Mereka akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-17 lewat Alvaro Morata. 3 menit berselang, Atletico berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Angel Correa. Almeria bisa memperkecil ketinggalan di menit ke-62 lewat gol Leo Baptistao. Skor 2-1 untuk menutup pertandingan. Hasil ini membawa Atletico ke peringkat ketiga dengan 34 poin, sementara Almeria terpuruk di dasar klasemen. Diwarnai 2 kartu merah, Roma versus Fiorentina selesai 1-1.
Digelar di Stadion Olimpico, Roma unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Romelu Lukaku. Good interchange, Lukaku. Nikola Zalewski harus keluar pertandingan karena mendapatkan kartu merah di menit ke-64. Kala jumlah pemain, Fiorentina malah bisa menyamakan kedudukan lewat Lucas Martinez Quarta. And there is the equal. Menjelang akhir laga, Romelu Lukaku juga mendapat kartu merah. Skor 1-1 menutup pertandingan. Dengan hasil ini, Roma belum beranjak dari peringkat 4 dengan 25 poin, sementara Fiorentina ada di posisi ke-7 dengan 24 poin. Haaland cedera, Guardiola tak bisa perkirakan kapan pulih. Erling Haaland cedera dan absen saat Manchester City melawan Luton Town. Pep Guardiola mengaku tak tahu sampai kapan penyerangnya bakal menepi. Ada reaksi stres tulang di kakinya. Setelah pertandingan terakhir melawan Aston Villa, dia merasakannya dan enggak bisa bermain. Ungkap Haaland dikutip BBC. Saya nggak tahu durasinya. Pekan demi pekan, hari demi hari, kami akan melihat apa yang terjadi. Lanjutnya. Son sebut Tottenham kali ini lebih kejam. Tottenham Hotspur akhirnya bisa menang lagi di Premier League setelah mengalahkan Newcastle 4-1. Ini menuntaskan rangkaian hasil buruk dalam 5 laga beruntun sebelumnya. Son tercatat kalah 4 kali dan cuma imbang 1 kali. Son menilai kali ini Tottenham lebih kejam di gawang lawan. Apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh rekan-rekannya. Son menegaskan bahwa rival di Liga Inggris terus menjadi kuat. Sudah sepatutnya pemain di Tottenham juga harus saling menuntut. Chelsea kurang galak di depan gawang. Chelsea kalah dari Everton dalam lanjutan Premier League. Mauricio Pochettino menyayangkan performa lini serang yang kurang menggigit. Sepak bola adalah soal mencetak gol dan kami tidak cukup tajam di depan gawang, ujar Pochettino kepada BBC Sport. Saya benar-benar kecewa, kami tidak mendapat poin yang pantas kami dapatkan. Saya kira kami lebih baik tetapi kami tidak mendapat apa yang kami mau. Reece James kembali alami cedera di laga Chelsea kontra Everton. Duel antara Chelsea melawan Everton memakan korban yaitu Reece James yang mengalami cedera baru di laga tersebut. Ia kini diprediksi mengalami masalah pada hamstringnya. Cedera James sendiri bukan cedera pertamanya musim ini. Sang pemain sudah mengalami rentetan cedera sebelumnya di bagian hamstring dan juga pergelangan kaki. Tak hanya itu, James juga mengalami beberapa masalah pada kesehatan tubuhnya. Untuk saat ini sendiri belum diketahui kapan sang pemain bisa kembali bermain lagi untuk Chelsea. Chelsea kalah, the next Drogba emosi dan cekik lawan, Pochettino sampai turun melerai. Kekalahan Chelsea rupanya membuat penyerang berjuluk the next Didier Drogba, Nicolas Jackson emosi dan mencekik pemain Everton Nathan Peterson. Perkelahian antara kedua pemain tersebut memaksa pemain lainnya untuk menghentikan tindakan lebih jauh lantaran lepas dari pengamatan wasit. Bahkan juru taktik Chelsea Mauricio Pochettino sampai harus turun sendiri untuk melerai anak asuhnya. Upaya itu dilakukan ditengarai demi melindungi Nicolas Jackson dari hukuman kartu merah. Di bekap Everton, Mauricio Pochettino ngomel minta Chelsea berbenah di bursa transfer musim dingin. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa ia memiliki terlalu banyak masalah yang harus dibenahi di Chelsea dan akan mencari solusi di bursa transfer musim dingin usai takluk lawan Everton. Pasca pertandingan, Pochettino telah mendesak pemilik Todd Boehly dan Behdat Ehbali untuk mendatangkan lebih banyak pemain lagi. Meskipun telah menghabiskan hampir 400 juta pound sterling di musim panas, pelatih asal Argentina itu percaya bahwa ia kekurangan pemain yang agresif dan perlu mendatangkan pemain baru. Comeback lawan Luton, Manchester City lulus ujian penting. Manchester City comeback usai tertinggal duluan di markas Luton Town. Pep Guardiola senang dengan reaksi para pemainnya.
Guardiola merasakan hasil ini lebih dari sekedar 3 poin, sebab timnya sedang dalam tren kurang apik dan terdesak akibat gol Luton. Performa yang bagus dari tim setelah apa yang terjadi pada beberapa hasil pertandingan terakhir. Kami kebobolan gol di menit terakhir babak pertama. Itu merupakan ujian yang sangat bagus dan para pemain bereaksi sebagaimana mestinya, kata Guardiola kepada BBC. Ten Hag tetap bela Anthony Martial saat disoraki pendukung Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag tetap memberikan pembelaan pada Anthony Martial yang mendapatkan sindiran dalam bentuk disoraki oleh supporter Manchester United, di mana ia mengatakan apabila tidak hanya Martial yang kesulitan di laga tersebut, namun semua pemain di dalam skuad Manchester United. 2 minggu yang lalu melawan Everton, Martial memainkan permainan yang bagus. Dia benar-benar memiliki kompetisi dan kemampuan untuk bermain. Menurut saya, tak adil rasanya setelah laga tersebut hanya memilih satu pemain saja untuk dijadikan target, ujar Ten Hag. Marcos Alonso baru akan tinggalkan Barcelona musim panas mendatang. Pemain Barcelona Marcos Alonso dikabarkan baru akan meninggalkan skuad Barcelona untuk musim panas yang akan datang. Alonso memang sempat mendapatkan banyak tawaran dari klub Liga Pro Saudi musim dingin nanti. Barcelona sendiri memiliki klausul khusus untuk sang pemain di mana mereka bisa memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Barcelona rasakan kekalahan terparah 2 dekade. Disebut jelmaan Leicester City, Girona FC memberi Barcelona kekalahan kandang terparah dalam 2 dekade terakhir di Liga Spanyol. Minggu 10 Desember 2023, pasukan Michel Sanchez menghajar Barca 4-2 di Stadion Luis Companys. Sebelum pekan ini, terakhir Barcelona kalah lebih telak ketika menjamu Sevilla 15 Desember 2002 dengan skor 0-3. Menurut data Mr. Chip, Girona juga menjadi satu dari hanya 4 klub dalam 20 tahun terakhir yang menang dan mencetak 4 gol atau lebih di markas Barcelona. Rayuan maut Bayern Munchen ke Barcelona, rela bayar berapapun demi boyong Ronald Araujo. Bayern Munchen dilaporkan rela membayar berapapun ke Barcelona demi mendapatkan Ronald Araujo. Rumor ini pertama kali muncul dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh jurnalis Jerman Florian Plettenberg. Dikutip dari Sportsmall, Plettenberg menyebutkan bahwa Doroten serius untuk memburu tanda tangan Araujo. Demi memuluskan keinginan sang pelatih, Munchen diklaim siap membayar berapapun ke Barcelona. El Barça diyakini akan berpikir 2 kali untuk melepas Araujo. AC Milan dapat kabar gembira soal Rafael Leao jelang laga krusial Liga Champions. AC Milan mendapatkan kabar gembira soal Rafael Leao yang dibekap cedera jelang pertandingan krusial lawan Newcastle United di fase grup Liga Champions. Pemain asal Portugal tersebut memang sudah menepi membela Milan sejak bulan November lalu karena masalah otot yang menghambat dirinya beraksi. Meski Rafael Leao menyatakan sudah baik-baik saja, namun Stefano Pioli enggan mengambil resiko menurunkannya di laga melawan Atlanta. Kini menurut La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao dipastikan akan dimainkan saat AC Milan menghadapi Newcastle United pada laga terakhir fase grup Liga Champions pada 14 Desember mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!